Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dihamuda mangdainang, tentu ala syukuran awal tahun do dihita di Huriatai Bandung Reformanda. Do kami matu hita saulak nari, selamat tau baru madihita saluhna. Dihamuda mangdainang, Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus Kristus firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu kedua Epifanias, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-43 sampai yang ke-51. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah menjalani 14 hari tahun 2024. Tentunya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus? Tentunya bagaimana dengan kecelakaan kereta api, bagaimana dengan gempa bumi yang dahsyat di Jepang beberapa minggu yang lalu dan mendatangkan tsunami. Tentunya Bapak Ibu, kita lihat banyaknya persoalan-persoalan dan juga ekologi alam yang tidak bersahabat dengan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Apakah berani dan bagaimana kita menjalani tahun 2024 yang Tuhan sudah anugerahkan kepada dunia, dan secara khusus kita di Jawa Barat, dan secara khusus juga kepada kita HKBP Bandung Reformanda. Tentunya kita kembali diingatkan bagaimana Yesus Kristus adalah Raja bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Raja bagi kita, tentunya umat-umat Tuhan,
tidak akan galau, tidak akan takut bagaimana menjalani tahun 2024 yang sedang berlangsung 14 hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, demikian juga yang kita rangkaikan dengan launching orientasi pelayanan tahun 2024 adalah tahun oikumene inklusif di HKBP. Tentunya Bapak, Ibu, Saudara dengan topik di dalam firman Tuhan yang kita diperdengarkan pada hari ini. Yesus anak dan raja. Yesus do anak jala raja di hita. Tentunya Bapak Ibu, itulah yang sudah kita rayakan, pestakan. Bagaimana pada masa Desember Yesus Kristus yang telah menjadi logos, yang telah menjadi firman, yang kita tahu dalam pasal Injil Yohanes pasal pertama ayat yang pertama dan seterusnya. Bagaimana Yesus Kristus yang telah menjadi logos, menjadi firman, menjadi daging. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus telah berinkarnasi, datang ke dunia dengan datang dari kemuliaannya menjadi seorang rupa, seorang hamba. Datang Bapak Ibu dari tempat kemuliaannya, sian hasangaponaido ro nang Tuhata Yesus Kristus. Dia menjadi inkarnacio, dia menjadi seorang rupa, seorang hamba di dalam kehidupan kita, supaya kita lebih mengenal siapa Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang telah menjadi Tuhan dan Raja bagi kita. Dan itu kembali dalam firman Tuhan yang diperkenalkan kepada kita dalam suatu perumpamaan. Disebutkan, kenal maka sayang, kenal maka sayang. Tentunya bagaimana kita, Bapak Ibu, sebagai seorang Kristen, bagaimana kita mengenal siapa yang kita kenal. Yesus Kristus yang telah menjadi logos, telah menjadi firman, telah menjadi Tuhan dan Raja atas bumi dan dunia. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, inilah yang kita menjadi dasar pengikut Kristus, bahwa pengenalan kita Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja di atas segala raja. Pengenalan akan paradigma inilah Bapak Ibu, bagaimana kita diajarkan kembali pengetahuan, pendidikan, merubah paradigma kehidupan kita sebagai seorang Kristen, sebagai bapak dan ibu dan pemuda Kristen. Itulah juga bagaimana Yesus memanggil para murid-murid yang pertama, Filipus dan Andreas. Ikutlah aku. Tidak ada dengan cara yang lain atau dengan sesuatu rintangan atau dengan halangan-halangan yang lain. Manang mabain sidaliang. Tidak, tetapi ikutlah aku. Filipus dan Andreas langsung mengikut Yesus Kristus dengan kepolosan, dengan ketulusan. Sehingga Filipus juga Bapak Ibu, bagaimana dia mengajak untuk pemberitaan firman, mengenalkan kembali Yesus Kristus dalam perjanjian lama. Tadi dikatakan bagaimana dia mengajak Nathanael, seorang teolog Yahudi di dalam kitab Taurat, yang dia membaca duduk di pohon ara. Dia mau bagaimana rencana atau bagaimana seorang teolog Yahudi yang hanya dia dengan hukum Taurat yang dia pelajari, dia memperkenalkan kepada Nathanael, seorang yang yang ahli dalam kitab Taurat. Lihatlah, datang, sudah kami lihat Yesus Kristus yang sudah dijanjikan di Musa dan juga dijanjikan dalam kitab para nabi.
ternyata Natanael mengatakan dengan perkataan yang pesimis, yang kita mengatakan sesuatu, menjelekkan suatu kota. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mungkin Bapak Ibu karena kedekatan dari kota Betsaida, kota dari juga Natanael, dia sudah melihat mungkin bagaimana cara perlakuan Nazaret, apakah yang akan dicontoh, apakah yang akan ditiru dari sana, mungkin dari sesuatu yang pesimisme yang demikian. Mungkin Natanael mengucapkan hal yang demikian, mungkinkah? Dan juga kita lihat juga di Mika 5 ayat 1, Bapak 5 pasal 1 ayat 1. Tetapi engkau hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang perpulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mamek met hudohonyan huta Betlehem, molotung pola jujuran diaka huta ni Juda, hape sian hudo haroruan nagabe si palua. Ternyata pesimisme, pencaplokan dari Natanael sudah diberitakan. Mungkinkah ada yang terbaik dari kota Nazaret? Tapola torbaino nate, itu unang gait roha tuak kana malo sate, molonunga roudan ratadoi musena. Jadi jangan menyepelekan orang dari sesuatu atau nilai atau mungkin dari perawakannya. Belum tentu Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa Tuhan membuat sesuatu perubahan. Budo parhusoran niakatik muse pasahaton ni debata. Karena itu jangan menilai seseorang atau dari perawakannya atau sesuatu pekerjaannya atau sesuatu mungkin yang kita lihat atau kita menyelepehkan seseorang itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin itu juga yang terjadi dari pesimisme dari seorang Natanael ketika itu. Tetapi dengan Yesus, lihatlah ini orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Mari lihatlah Yesus melihat Natanael, datang kepadanya lalu berkata, lihatlah inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Karena Natanael datang, langsung Yesus mengatakan, inilah Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan dalam dirinya seorang Israel. Artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus yang omnipresent, Tuhata yang maha hadir di semua kehidupan kita, yang mengenal kita Bapak Ibu, yang mengenal hati juga seorang Natanael. Begitu juga kalau kita perbandingkan bagaimana ketika Sakius, Yesus datang ke kota Yeriko, turunlah Sakius, saya mau bertamu neng sorang autu bagasmu. Orang lain, para toko atau masyarakat Jeriko, kenapa Yesus harus bertamu? Kenapa harus Yesus datang ke rumah seorang Sakius, pemungut cukai, kepala cukai, yang dia adalah antek-antek Romawi yang menjajah Yahudi? Itu penilaian kita Bapak Ibu. Tetapi Yesus melihat siapa yang rindu pada Tuhan. Tuhata mamering di luhuk-luhuk nirohata parbagasan. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, dengan perawakan penampilan kita alai tuhata mamuten menilai dari seseorang apakah rindu. Ternyata juga kepada Natanael, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan bagi dia. Dia menyatakan kepada Yesus, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja
orang Israel. Karena itu, karena Yesus sudah mengatakan, saya melihat engkau di pohon ara. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus yang kita imani, Yesus yang menjadi Tuhan dan Raja, memampukan melihat keberadaan kita, Bapak Ibu, melihat semua aras kehidupan kita. Dingga dohita, manang masih turu dohita, apakah rindu kita buat Tuhan Yesus? Apakah rindu kita ke dalam pelataran Tuhan? Apakah rindu dan kita giatkan Bapak Ibu dalam tahun 2024 kita menjalani sudah 14 hari. Karena itu bagaimana Kristus yang sudah diperkenalkan kepada kita, Yesus adalah Tuhan dan Raja bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tentunya itu memberkatkan dengan sukacita kita karena kita sudah dikenalkan bagaimana Yesus Kristus, bagaimana Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita sudah menerima bahwa Kristus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Dan ini juga sudah diperkenalkan kepada kita, Bapak Ibu 162 tahun yang silam ke Tanah Batang, di Hasosorang, di Nangro Kristus Tutano Batang. Tentunya Bapak Ibu membawa paradigma yang baru. Kalau bukan Kristus lahir ke kota kita, Tutano Batak, mungkin kita dalam masa-masa kegelapan. Mungkin kita di dalam okultisme, kita mungkin di dalam menyembah berhala. Mauliatema. Roh seorang Kristus diperkenalkan oleh tuan-tuan pendeta. Siapakah kita ini Bapak Ibu Saudara, sehingga Tuhan mengetuk para tuan-tuan pendeta dari Eropa mempertaruhkan nyawa. Dengan begitu mereka diombang-ambingkan 100 hari di lautan yang bebas. Tentunya ada maksud Tuhan supaya orang Batak menjadi orang-orang yang dimampukan kembali memberitakan firman Tuhan seperti Filipus, Andreas dan juga Nathanael, sehingga dia mengetahui bahwa dialah Tuhan Raja orang Israel. Pengakuan yang luar biasa. Tentunya perkenalan ini kita sudah kenal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tentu ini harus kita tetap percaya, apapun problema, apapun tantangan Bapak Ibu yang kita hadapi tahun 2024 ini, tentunya karena Tuhan Yesus Kristus kita adalah Tuhan dan Raja. Semangat itulah, spirit itulah yang memberatkan kita, tidak galau, tidak takut, tetapi bersama Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Itu memberangkatkan kita dengan penuh sukacita dan semangat Bapak Ibu Saudara. Tentunya Bapak Ibu Saudara, pada hari ini dengan kesepakatan para panitia Natal dan syukuran tahun baru awal tahun, dan kita di kantor pusat sudah dimulai launching orientasi pelayanan tahun 2024 tahun Okumene Inklusif dengan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 45 dengan subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Bagaimana? Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Itulah kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus, menghadirkan kebaikan Allah kepada orang yang benar dan kepada orang yang jahat. Tentunya Tuhan kita tidak membuat suatu pemilihan bagi kita. Inilah hujan, inilah berkat bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang benar. Inilah sedikit berkat bagi
yang jahat, yang tidak berlaku adil. Tetapi Tuhan menghadirkan kebaikannya kepada semua orang Bapak Ibu, supaya lebih mengenal siapa Tuhan kita itu, siapa Allah kita itu, yang menghadirkan hujan berkat, pasu-pasu tu akana jahat, dohot akana burju roha. Artinya bagaimana kita diberangkatkan dengan sukacita mengenal Yesus Kristus, bagaimana kita menerjemahkan kehadiran Tuhan kepada kita semua, seperti tahun oikumene inklusif, oinomos rumah tangga. Bagaimana kita merawat rumah tangga dunia ini, bagaimana kita merawat rumah tangga kita, bagaimana kita merawat rumah tangga gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Oinomos rumah tangga, bagaimana kita menerjemahkan kesehari-hariannya, bagaimana kita bertanggung jawab akan iman untuk lingkungan kita di tahun oikumene ini, di oikos dan romos, bagaimana kita adalah perawat Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita analogikan seorang yang sakit, tentunya kepada Bapak Ibu dokter, kepada para perawat, untuk menyembuhkan kita. Dengan tahun oikumene inklusif kita diberangkatkan, Bapak Ibu, kita adalah perawat bumi ini, perawat lingkungan kita, Bapak Ibu. Kita hanya menjalani 2024 14 hari, dengan begitu banyaknya kita lihat di lingkungan alam yang tidak bersahabat bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menghadirkan kebaikan Allah, bagaimana kita merawat bumi ini, Bapak Ibu, yang sedang sakit sekarang. Apakah itu bukan tanggung jawab kita sebagai gereja, sebagai bangsa dan negara, sebagai warga-warga HKBP? Tentunya kita diberangkatkan, Bapak Ibu, menjadi perawat masa kini untuk menghadirkan kebaikan Allah. Kita terpatri bagaimana naluri kita sebagai anak-anak surga untuk menghadirkan kebaikan Allah. Tentunya ini tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu. Kita sudah memberikan bagaimana di Samosir, di Humbang, dengan mereka atas alam yang tidak bersahabat, dengan perusahaan yang begitu rakus, begitu membuat alam tidak bersahabat. Tentunya alam, ekologi, suasana menjadi tidak bersahabat bagi kita. Tentunya bencana itu mengambil risiko, tuise, berdampak kepada siapa, Bapak Ibu? Berfaedah. Tentunya kita sebagai manusia yang berdampak untuk kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, kehilangan mata pencaharian mereka. Karena ulah sebagian orang, tetapi berdampak kepada semua orang, Bapak Ibu Saudara. Karena itu lewat launching orientasi pelayanan tahun oikumene inklusif, bagaimana kita diberangkatkan menjadi perawat bumi, dan kita mau dengan menghadirkan dan mau kita memberikan seperti tumpangan, memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang meminta, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kepada kita. Tentunya itu menjadi relevansi, Bapak Ibu, di tahun oikumene inklusif. Bagaimana kita berokumene, bagaimana kita terbuka untuk kalangan gereja lain, masyarakat, memperkenalkan kita sebagai orang Kristen, memperkenalkan gereja HKBP dengan kearifan lokal. Tentunya bagaimana kita bersahabat dengan mereka, bagaimana kita memberikan yang terbaik, sukacita, mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu juga
dengan tentunya dengan sebuah percontohan. Ada sebuah yayasan yang mengatakan di Matius 7 ayat 7, mintalah dan ketoklah maka pintu dibukakan bagimu, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka kamu akan dibukakan. Ternyata bagaimana menghadirkan kebaikan kepada semua orang yang papa, yang minta pertolongan. Ternyata ada seorang nenek yang dia adalah miskin sekali, dia hidup dalam gubuk reok. Ternyata dia mendengar perkataan itu dibuat di media massa dan radio, dan dia mendengar, mintalah dan ketoklah, carilah maka kamu akan dibukakan. Dia meminta kepada yayasan itu, mana kamu, Yesus kamu yang katanya mau memberikan. Jadi langsung si nenek langsung relevansinya kepada bantuan atau pertolongan, tanpa mungkin dia tidak bekerja atau berdoa atau tidak berusaha begitu. Tapi dengan begitu kepolosan dan kekurangan di gubuk reok, ternyata karena seringnya seorang nenek itu mengatakan yang demikian, mana yang diberikan oleh Yesusmu yang kamu katakan mintalah kamu akan diberikan, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Mana itu perkataanmu? Karena begitu antusiasnya tetap disuarakan nenek tersebut, sehingga ada seorang yang kaya mendengar hal itu, langsung menyuruh karyawannya, tolong berikan kepada nenek tua itu beras, minyak, semua bahan-bahan pokok yang ada diperlukannya. Sehingga karyawan seorang kaya ini memberikannya kepada nenek tersebut, sehingga di gubuknya hampir penuh. Jadi tadi si orang kaya tadi mengatakan, bilang sama si nenek itu bahwa itu adalah dari orang yang jahat katanya. Tetapi si karyawan lupa, dia mengatakan bahwa tadi yang diberikannya semua itu dari orang yang jahat. Setelah dia menaruh semua beras, ikan, minyak, keperluan-keperluan di dapur, mungkin lebih 1 tahun, mungkin 2 tahun, ini lebih untuk nenek itu. Tetapi dia kembali, karyawan tersebut mengatakan, nenek tahu siapa yang memberikan semua keperluan-keperluan nenek ini. Katanya, saya tidak perlu tahu itu, yang perlu saya sudah diberikan. Tak polahu botoi. Jadi katakan kepada nenek itu bahwa dari orang yang jahat memberikan, saya tidak perlu siapapun yang memberikan itu. Ternyata maksudnya dari percontohan ini Bapak itu bagaimana kehadiran Allah, kehadiran memberikan, mencukupkan pertolongan tiba pada waktunya. Demikian juga di tahun Okumene Inklusif kita diberangkatkan dengan penuh sukacita, dan juga program-program gereja kita Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga kesepakatan kami para lado, bagaimana tentunya sudah kita menelurkan di program dan anggaran 2024 tentunya masih tidak kita relevansikan atau kita daratkan Bapak Ibu. Mari kita untuk setelah selesainya di tahun priorisasi di Februari, tentunya kita akan mengevaluasi bagaimana ke depannya HKBP Bandung Reformanda dalam program anggaran, supaya kita bersatu hati memberikan yang terbaik buat pelayanan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Biarlah tetap dalam firman Tuhan topik minggu ini kita diajak menjadi pemberita Injil, karena Tuhan adalah Raja bagi kita sekarang dan selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang mengajak kami. Tuhan, Engkau Tuhan dan Raja. Kalau Tuhan dan Raja bagi kami, tentunya sudah memberikan keselamatan, peneguhan bagi kami, dan itu kami percaya, kami diperkenalkan sehingga kami mendapat sesuatu yang terbaik dari Tuhan, karena kami yakin
Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kebutuhan paradigma yang baru bagi gereja, khususnya kami bagi orang Batak, bagi dunia. Kiranya Tuhan lewat firman Allah yang kami diajak menjadi murid-murid seperti Filipus, Andreas, mereka Engkau mampukan Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus memberitakan firman Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa yang terpanggil dan juga memperkenalkan Engkau Yesus kepada Nathanael sehingga dengan perkataan Engkau Yesus bahwa dia adalah Israel yang sejati dan tidak ada kepura-puraan bagi dia. Ternyata Nathanael menjadi juga pemberita Injil yang antusias. Biarlah kami Tuhan dengan semangat di tahun Oikumene Inklusif dan sebentar lagi kami Tuhan akan di launching dan kami Tuhan mau bersatu hati majelis dan juga para jemaat dari sekolah minggu, orang tua, kaum lansia, dan anak kami remaja dan pemuda. Kami mau terbuka Tuhan dengan tahun Oikumene Inklusif. Kami mau memperkenalkan pelayanan gereja HKBP. Kami mau memperkenalkan gerejamu yang Tuhan sudah pakai menjadi alat Tuhan, menjadi pemberita Injil. Biarlah Tuhan Engkau semakin pakai kami untuk tahun 2024 ini. Secara khusus gerejamu HKBP Bandung Reformanda. Biarlah kami Tuhan Engkau pakai menjadi alat-alat Tuhan ke depannya dengan program dan anggaran tahun 2024. Kami mau memberikan yang terindah buat Tuhan atas pelayan kami. Biarlah kami Tuhan seperti tema untuk tahun Oikumene Inklusif. Kami menghadirkan kebaikan Allah. Karena kebaikan Allah tidak ada pemilahan bagi orang yang benar dan tidak yang benar, bagi hujan, berkat bagi orang benar, berkat juga bagi orang yang jahat. Karena Allah yang penuh kasih, penuh kuasa memberikan segala sesuatunya bagi dunia. Kami tentunya Tuhan Engkau berangkatkan bagaimana kami sebagai perawat bumi dalam keutuhan ciptaan. Kami Tuhan menjalani tahun 2024 ini sudah banyak persoalan, sudah banyak yang kami lihat dengan tantangan, tabrakan dan juga ekologi alam yang tidak bersahabat bagi kami. Tuhan tolong kami, biarlah kami sebagai jemaat Tuhan, gereja HKBP, bangsa dan negara kami, pemerintah juga kota Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Biarlah kami semua Kau hantar juga Tuhan menjadi perawat bumi yang Tuhan sudah berikan mandat kuasa bagi kami. Supaya kami menghadirkan kebaikan Allah dan tanggung jawab iman kami dengan penuh sukacita menjadi perawat bumi ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan Kau hantarkan menjadi perawat masa kini supaya kami tetap bersahabat dengan bumi ini. Ketika kami tidak bersahabat dengan bumi alam ini, tentunya berdampak bagi kehidupan kami, berdampak bagi juga kehidupan sosial kami, berdampak untuk juga cara bekerja kami dan mata pencaharian kami juga Tuhan. Kiranya Engkau ajak kami menjadi perawat masa kini dan pemberita Injil seperti Filipus, Andreas, Nathanael masa kini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap HKBP Bandung Reformanda bersukacita memberikan yang terbaik pelayanan buat Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan adalah Raja dan Tuhan penyelamat bagi kami. Kami tidak galau, tidak takut Tuhan dalam menapaki menjalani tahun 2024. Karena Tuhan Yesus sudah berimmanuel, Tuhan sudah bersama kami. Sebentar sesaat kami Tuhan akan launching di tahun Oikumene Inklusif. Biarlah kami satu hati Tuhan menjalankan yang terbaik buat Tuhan.
Jemaat Tuhan, Engkau berkati Tuhan dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan instansi mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, Engkau berkati Tuhan dalam kehidupannya rumah tangga, kehidupan pekerjaan mereka, kehidupan kebahagiaan, dan juga anak kami dalam masa pendidikannya, masa-masa akil balik mereka Tuhan yang memberikan yang terbaik. Dan juga bagi para anak kami yang sudah bekerja, Engkau berkati Tuhan di setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah kesatuan kami di syukuran awal tahun Gereja HG Bandung Reformanda, kiranya menjadi dupa yang harum, kemuliaan dan sukacita bagi kami jemaat Tuhan pada saat ini dan untuk selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan, kita sambil memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke peluncuran orientasi pelayanan tahun 2024, tahun Oikumene Inklusif. Apa itu tahun Oikumene Inklusif? Kita akan mendengarkan pengarahan dari Amang Pendeta. Kami persilakan. Abang Inang, Bapak Ibu Saudara terkasih, kami buka dulu spanduk kita untuk tahun Oikumene Inklusif. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tentunya sudah menjalani 14 hari tahun 2024 dengan ditetapkannya tahun 2024 adalah tahun Oikumene Inklusif untuk HKBP dengan tadi tema di Injil Matius pasal 5 ayat 45. Tuhan menghadirkan kebaikannya buat kita semua sebagai jemaat bagi dunia, tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di sini kami lihat bagaimana dengan dua warna yang kita sudah ditetapkan untuk tahun Oikumene Inklusif untuk orientasi pelayanan HKBP 2024 dan logo yang dikerjakan oleh tim khusus yang diberikan oleh Opui Eporus kepada tim pada beberapa waktu yang lalu. Jadi kita lihat arti logo di mana ada daun warna hijau mewakili terhadap kehidupan kita Bapak Ibu. Tentu dengan warna daun hijau mewakili terhadap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sebagai ciptaan Tuhan. Tentunya ada warna ungu Bapak Ibu Saudara, berarti kita diberangkatkan Bapak Ibu perdamaian sesama dengan ciptaan Tuhan. Kita diajak bagaimana dengan simbol warna ungu perdamaian sesama ciptaan Tuhan. Tentunya bagaimana kita HKBP dengan arti daun, rumah tangga, lingkungan kita, mau kita memelihara di dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi di dalam ini kita tahu Bapak Ibu ada terbaur salib yang dipancarkan kepada kita sebagai nilai-nilai kasih yang dari Kristus kepada kita. Tentunya dengan logo tahun Oikumene Inklusif, bagaimana dengan perputaran tahun Oikumene Inklusif kita Bapak Ibu keluar dengan berbagai tantangan dan bertanggung jawab atas iman kita, atas pelayanan kita, sehingga kita dimunculkan bagaimana jemaat Tuhan memelihara ciptaan Tuhan dan kita disiratkan dengan nilai-nilai yang tertanam di dalam hati kita, memelihara dengan ciptaan Tuhan dengan logo warna hijau dan ungu tadi, perdamaian untuk sesama ciptaan Tuhan. Dialah tahun Oikumene Inklusif. Mari Bapak Ibu kita semua diberangkatkan dengan sukacita untuk melayani gereja masyarakat dan khusus juga di dalam kearifan lokal, tentunya menjadi dupa yang harum kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita kebersamaan untuk persekutuan kita secara khusus di gereja HKBP Bandung Reformanda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas Manhita.
Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan launching atau kita luncurkan tahun Oikumene Inklusif. Inklusif berarti dari kata inclusion, mengajak pendekatan kita terhadap mengembangkan bagaimana mengembangkan lingkungan. Oikumene berarti dengan lingkungan gereja yang lain. Hadirin, kita akan menandai launching tahun Oikumene Inklusif 2024 dengan membunyikan angklung kepada mewakili jemaat Amang Sidaputar, mewakili Ketua Panitia Amang Insinyur Forman Bang Ribuan dan Pendeta Resort. Kita akan berhitung nanti 1, 2, 3, kita bunyikan angklungnya, dengan begitu dimulailah tahun inklusif. Hadirin dimohon untuk berdiri. Siap-siap musik ya, semua musik berbunyi. Dimulai dari kita mulai dari berhitung, nanti dari mewakili jemaat, ketua panitia dan pendeta resort. Kita berhitung 1, 2, 3. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, warga dan pelayan HKBP. Kami seluruh pendeta HKBP sangat bersuka cita bahwa kita memiliki sebuah lagu untuk tahun Oikumene Inklusif 2024. Karena itu inilah yang akan kita gunakan untuk merohi hidup kita dan pelayanan kita ke depan di gereja dan di masyarakat. Karena itu bersama ini saya Epurus HKBP menetapkan bahwa lagu tahun Oikumene Inklusif HKBP 2024 resmi kita gunakan. Terima kasih. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Oikumene mempersatukan umat manusia di bumi. Oikumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan.
kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, itu tadi lagu Mars Tahun Ekumene, nanti akan dinyanyikan setiap ada sermon daerah. Jadi nanti awalnya di awal itu dulu baru mulai sermon daerah. Baik, hari ini juga kita adakan acara Bona Tahun HKBP Reformanda. Untuk itu kita akan masuk ke sambutan-sambutan. Yang pertama mewakili dari jemaat kepada Mang Kolonel J. Sidabutar Borusinaga, kami persilakan. Parjalo sehali, puji syukur kita ucapkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih bisa berkumpul bersukacita. Luar biasa hari ini kita dapat berkumpul, apalagi sekalian launching Okumene inklusif. Sebelum melanjut ke sambutan yang lain, saya pribadi ulangi, saya mewakili ruas ditunjuk ini. Mohon maaf, Amang, Damang, Inang, Sude Tahe yang hadir pada hari ini, saya diharapkan atau mewakili ruas untuk mandohata, sambutan. Kenapa dari arahan dari para lado ya saya laksanakan. Sebenarnya saya hari ini ada tugas berliturgi di Natal Toga Sidabutar di Jakarta, tapi ya sudah saya utamakan yang di sini dulu. Ya, kemudian selamat tahun baru mak tuh para lado Gotiki amang pendeta Burhan Sianturi, dohot amang pendeta Pandalen Gultom. Adakah inang pendeta di sini? Pendeta junior. Selamat tahun baru mada. Suan songon itu para lado sude tahe. Selamat tahun baru madita, dot sude, damang, dot inang, sude tahe ruas narongson. Selamat tahun baru madita sude. Khususnya kepada orang tua